Hai halo Smart Viewers, kembali lagi di Worthy, Obvious and Wonder. Setiap orang pasti punya cara belajar masing-masing yang berbeda atau bahkan unik dibandingkan dengan orang lain. Smart Viewers pastinya pernah mencari dan mendengar banyak informasi dong seputar konsep belajar yang kira-kira efektif sehingga bisa menyerap pembelajaran dengan mudah. Bener banget, tapi ada beberapa hal yang bikin Miss Kepo bingung deh tentang mitos atau realitas seputar konsep belajar. Nah, makanya itu program mau hadir untuk menjawab pertanyaan mitos atau realita dari Miss Kepo. Smart Viewers juga bisa ikut menebak beberapa pertanyaan Miss Kepo ya. Yuk mari kita masuk ke segmen Myths or Reality. Pertanyaan pertama, membaca berulang-ulang bisa membuat cepat hafal, mitos atau realita ya? Cara belajar ini sudah cukup populer dan menjadi pedoman umum bagi pelajar. Namun terdapat sebuah laporan dalam jurnal ilmiah Psychological Science yang justru menunjukkan strategi ini tidak efektif. Secara pasif, membaca teks yang sama berulang kali tidak akan membuat orang memahami atau mengingat kembali. Jadi jawabannya adalah mitos. Pertanyaan kedua, kecerdasan seseorang bergantung pada otak kanan dan otak kiri. Mitos atau realita ya? Banyak orang memiliki gagasan bahwa orang berotak kiri lebih logis, analitis, dan metodikal, sedangkan orang berotak kanan lebih kreatif dan artistik. Memang benar bahwa otak kanan mampu memproses informasi yang berbeda dari belahan yang lain. Hal itu disebut lateralisasi. Tetapi otak-otak itu tidak berjalan sendiri karena sesungguhnya otak bekerja secara setara atau keseluruhan. Jadi jawabannya adalah mitos. Pertanyaan ketiga, kecerdasan merupakan bawaan sejak lahir. Mitos atau realita ya? Banyak orang yang mempercayai bahwa kecerdasan merupakan bawaan sejak lahir. Namun semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa IQ setiap manusia dapat meningkat dari waktu ke waktu. Psikologi Stanford, Carol Dweck, mengatakan keyakinan atau mindset seseorang terhadap kecerdasan sendiri bisa mempengaruhi upaya dan kinerja mereka. Tidak ada yang namanya kecerdasan bawaan. Jadi jawabannya adalah mitos. Pertanyaan keempat, menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang kita punya membuat belajar lebih efektif. Mitos atau realita ya? Cara belajar seperti ini sering diterapkan oleh beberapa orang. Misalnya guru sering mengaitkan materi pembelajaran dengan cerita di kehidupan sehari-hari atau menyambungkan materi baru dengan materi yang sudah pernah diajarkan sebelumnya sehingga murid bisa lebih paham. Jadi jawabannya adalah realita. Pertanyaan kelima, menyesuaikan media belajar dengan gaya belajar visual, auditorial, atau kinestetik itu perlu. Mitos atau realita ya? Hampir semua pelajar pernah mengambil tes IQ untuk menentukan gaya belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Tapi sebenarnya bukan berarti apabila kita sudah menemukan satu gaya belajar yang cocok, maka gaya belajar lain akan membuat kita tidak paham. Contohnya ada seseorang yang gaya belajarnya auditorial, apabila melihat gambar visual, maka akan menjadi tidak paham. Hal tersebut adalah pemahaman yang salah. Justru kita akan lebih paham jika menggunakan ketiganya. Jadi jawabannya adalah mitos. Pertanyaan keenam,
Mengerjakan soal latihan atau kuis untuk persiapan ujian lebih efektif dibandingkan menandai poin penting di buku cetak dan melihat video. Mitos atau realita ya? Beberapa orang mungkin senang belajar dengan menggarisbawahi poin penting di buku. Beberapa orang juga suka melihat video belajar di sosial media. Tetapi sesungguhnya, cara belajar yang baik adalah dengan pembelajaran aktif, yaitu dengan mengerjakan langsung soal latihan atau menjelaskan ulang materi dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi, jawabannya adalah realita. Dan itulah informasi mengenai 6 mitos atau realita seputar konsep belajar. Tetapi semua jenis metode atau gaya belajar kembali kepada diri masing-masing. Jika Smart Viewers ingin mahir dalam suatu pembelajaran tertentu di kampus, maka hal utama yang dilakukan adalah belajar dengan tekun dan giat. Wah, terima kasih ya sudah menjawab kekepoan Miss Kepo ini. Miss Kepo jadi bisa tahu deh mana yang mitos dan yang realitas seputar konsep belajar. By the way, kalau ngomongin tentang konsep belajar, Miss Kepo jadi penasaran, ada nggak ya cara belajar yang menyenangkan? Karena kadang Miss Kepo males banget nih untuk belajar. Wah, pas banget nih. Wow, sudah menyiapkan saran yang oke banget buat Miss Kepo dan Smart Viewers. Tapi setelah jeda iklan berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Worthy, Obvious and Wonder only on www.bnews.tv.